Berkat Shevchenko, Milan kini punyakan singkirkan Castillejo. Kabar baik didapat AC Milan setelah Andriy Shevchenko dikabarkan tertarik memboyong Samuel Castillejo ke Genoa. Belum lama ini, Genoa memecat pelatih lamanya yakni David Ballardini. Mereka kemudian mempercayakan pos pelatih diisi oleh Shevchenko. Kini tugas berat menanti pria Ukraina tersebut sebab Genoa berada di zona degradasi. Sekarang mereka hanya meraih 9 poin saja dari 12 pertandingan. Jumlah itu sama dengan Sampdoria yang ada di zona degradasi yakni peringkat ke-18. Tentu saja untuk membawa Genoa bangkit, Andriy Shevchenko harus membenahi performa mereka. Salah satu caranya adalah dengan mendatangkan pemain baru. Kabarnya salah satu amunisi yang diincar oleh Shevchenko adalah winger Milan, Lord Samu Castillejo. Winger asal Spanyol itu memang kebetulan menggugur di skuad Rossoneri. Kabar tertarikan Shevchenko pada Castillejo ini dilansir dari Calciomercato. Milan sendiri sebelumnya dikabarkan siap untuk melepas Castillejo dengan harga sekitar 8 juta euro. Castillejo sebelumnya juga sempat disebut akan balik ke Spanyol. Ia sempat dikaitkan dengan Atletico Madrid dan Getafe. AC Milan sendiri berhasil melakukan comeback saat bersuah Hellas Verona. Salah satu aktor kesuksesan tersebut tampak diduga adalah Samuel Castillejo. Usai laga tersebut, pemain 26 tahun tersebut menangis. Ia kemudian mengungkapkan apa arti air matanya tersebut. Air mata ini mewakili semua waktu yang sudah saya lalui. Saya seorang pria yang suka meninggalkan jiwanya di lapangan, buka Castillejo. Terima kasih kepada keluarga saya, teman-teman, dan Tuhan, saya berhasil. Bahkan kemarin itu kandung saya tidak menginginkan saya dan hari ini saya bisa bersorak dengan para penggemar di San Siro, serunya. Selama di AC Milan, Samu Castillejo telah bermain sebanyak 111 kali. Di semua ajang kompetisi, ia mengemas 10 gol dan 15 assist. Bedah peran trequartista AC Milan. Peran gelandang yang dimiliki Rossoneri mampu menopang Zlatan untuk terus mencetak gol dalam berbagai posisi. Pioli memang pantas sumringah, kedalaman skuad Milan di lini tengah tak perlu diragukan lagi. Ia memiliki barisan gelandang handal untuk mendongkrak performa Zlatan dan efisiensi skema yang diusungnya. Ismail Bennacer adalah jawaban saat Milan membutuhkan keseimbangan dan kreativitas permainan. Pemain berdarah Aljazair tersebut memiliki karakter pemain ofensif dan apik dalam hal mengatur tempo serangan. Bennacer di Milan bermain sebagai penghubung antara lini tengah dan depan. Ia kerap turun menjemput bola, kemudian melakukan progresi ke depan dengan umpan-umpan pendek dan melakukan dribble untuk menerobos lini tengah lawan. Pass completion sang pemain berada di angka 88,7% per pertandingan. Kemampuan dribblenya juga mengesankan. Dribble komplit pada usia 24 tahun tersebut berada di angka 2,9 per pertandingannya. Dengan atribut semegah itu membuat Bennacer bermain begitu ofensif. Ia juga sering dimainkan Pioli untuk menjadi trequartista yang mendongkrak lini depan Milan saat mengalami kebuntuan. Contohnya adalah saat AC Milan bertemu Bologna pada Giornata ke-9. Saat skor imbang 2-2, Pioli mendorong Bennacer untuk bermain lebih ke depan untuk berada di belakang Zlatan Ibrahimovic. Dan benar saja, melakukan dribble dari tengah hingga sepertiga akhir, Bennacer dengan pintar memberi umpan matang kepada Ibrahimovic yang membuka ruang di depan kotak penalti. Dengan dingin, striker berusia 40 tahun tersebut mengonversi umpan Bennacer untuk membawa Rossoneri unggul. Tak hanya menyumbang assist, pemain yang menimba ilmu bersama Akademi Arsenal tersebut juga sukses mencetak gol lewat tendangan spektakuler di luar kotak 16. Bahkan, kehebatan Bennacer juga pernah mendapatkan pujian dari Cristiano Ronaldo saat keduanya masih bermain untuk Empoli dan Juventus. Lalu, nama yang kedua ini juga tak kalah mentereng dari Bennacer, walaupun bertubuh kecil dan tak digunakan di Real Madrid. Sang trequartista satu ini sukses menampilkan performa yang ciamik untuk AC Milan adalah Brahim Diaz. Ia dipinjam AC Milan dari Los Blancos pada musim 2019-2020, mampu tampil bertaji dan memberi kontribusi cemerlang untuk Rossoneri. Pemain asal Spanyol itu pun kembali dipinjam Milan di musim setelahnya. Sejak dipinjam dari Los Blancos, Brahim Diaz merupakan pemain andalan AC Milan di lini tengah. Meskipun ada Calhanoglu di sana, ia tetap mampu bersaing dan diberi kepercayaan lebih oleh pelatih Milan Stefano Pioli. Dan di musim ini, Calhanoglu telah hengkang untuk memperkuat tim rival Inter Milan. Diaz pun semakin dibutuhkan oleh Milan. Ia kembali dipinjam dari Real Madrid hingga tahun 2023 dengan memakai nomor punggung 10, peninggalan Calhanoglu. Bisa dibilang sebuah perjudian saat AC Milan memberikan nomor 10 kepada Brahim Diaz. Umurnya baru 22 tahun, belum lagi dengan status saat ini yang masih pemain pinjaman dari Real Madrid. Namun, bukan berarti Milan tanpa pertimbangan. Di antara pemain lainnya, Diaz yang paling potensial untuk menggantikan peran Hakan Calhanoglu musim ini. Pemain berpostur 171 cm itu mempunyai kaki kiri dan kanan yang sama baiknya. Hal tersebut membuat dia dapat bermain di sisi kiri dan kanan dan tengah dengan efektif. Perannya yang fleksibel membuka celah bagi Zlatan untuk bebas bergerak dan menjemput bola hingga ke tengah. Hal tersebut menguntungkan Zlatan untuk mencetak gol dari lini kedua.
Kemampuan Dias merangsek ke kotak penalti lawan juga menghadirkan kemelut di depan gawang. Situasi itu menguntungkan Selatan yang bagus perihal penempatan posisi dan melakukan finishing. Peran Benenser dan Dias memang moncer betul dalam pelayanan sang juru gedor uzur tersebut. Ibrahimovic tak kesulitan perihal menyobek jala gawang lawan. Kombinasi di antara mereka bertiga mampu mengangkat AC Milan di posisi yang sebenarnya papan atas Liga Italia. Bukan tak mungkin jika penampilan mereka terus konsisten, penantian panjang Rossoneri untuk meraih Scudetto dapat terbayar di musim ini. Oliver Giroud yang anti-mainstream tentukan masa depan lewat tafsir mimpi. Ada kisah yang cukup unik dari cara boomer AC Milan Oliver Giroud menentukan masa depannya sebagai seorang pesepak bola profesional. Oliver Giroud menceritakan bagaimana dirinya pernah membuat keputusan soal klub yang ia bela melalui tafsir sebuah mimpi. Hal itu terjadi saat bursa transfer musim panas lalu, saat belum memutuskan untuk menjadi bagian dari AC Milan. Sebagaimana yang diketahui pada pasar transfer pemain musim panas lalu, Oliver Giroud dilanda dilema, ia berada di antara pilihan untuk bertahan di Chelsea atau hengkang ke klub lain. Wajar jika situasi tersebut dirasakan penyerang asal Prancis ini, mengingat di era kepelatihan Tuchel, Giroud kesulitan mendapatkan menit bermain. Ternyata tak hanya AC Milan saja saat itu yang menggoda Giroud untuk hengkang dari Stamford Bridge. Klub asal kota Merseyside, Everton juga mengantri untuk mendapatkan jasa berkas penyerang Arsenal itu. Usut punya usut, ia menentukan masa depannya melalui tafsir sebuah mimpi. Saya adalah orang yang taat beragama. Saya selalu melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan besar dalam karirku, tegas Giroud. Semua saya jelaskan dalam buku yang saya terbitkan, termasuk alasan mengapa menolak Everton dan bergabung ke Milan. Satu hal yang akan saya katakan kepada Anda adalah Tuhan punya rencana untuk setiap orang di bumi. Kita membuat jalan kita dan Tuhan yang menentukan langkahnya. Dalam buku karya Giroud yang berjudul Always Believe, penyerang Gaek ini memutuskan untuk menggerakkan arti sebuah mimpi dari teman ibunya yang bernama Nicole. Saat itu Nicole memberitahukan mimpinya kepada Giroud mengenai transfer yang melibatkan sang boomer dengan Everton. Saya percaya Tuhan termasuk mimpi yang dikirimkan untuk menjadi pertanda di masa depan. Nicole memberitahuku bahwa saya harus percaya apa yang direncanakan oleh Tuhan, termasuk prediksi ketika saya membela timnas Prancis kali pertama. Dan ternyata benar, mimpi dapat ditafsirkan sebagai pertanda dari surga untuk membuat kita menjadi lebih baik, tegas Giroud. Oliver Giroud akhirnya memutuskan untuk menerima pinangan Rossoneri. Ia berlabuh ke San Siro dengan harapan dapat menggaransi menit bermainnya.